Tetapi ada seorang perempuan yang bernama Aurelie Moremans yang mengeluarkan buku e-book secara gratis begitu, yang berjudul Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth. Bagaimana yang juga tidak kalah pentingnya adalah tadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh senior-senior di Komisi 13, khususnya yang disampaikan oleh pimpinan Pak Sugiat, betapa pentingnya relasi antara Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi 13 ini. Kami juga sama, kami sangat berharap kita benar-benar menjadi mitra yang strategis bahwa Komisi 13 jangan hanya diingat ketika mengajukan anggaran saja, tetapi juga ingatlah kami bahwa kami ini di sini adalah mewakili juga masyarakat untuk memperjuangkan hal yang sebetulnya menjadi inti dari apa yang diperjuangkan terkait hak asasi manusia, yaitu warga negara Indonesia, khususnya juga perempuan dan anak, begitu, yang kami juga menghadapi hal yang sama di daerah pemilihan kami masing-masing setidaknya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung tadi dan mudah-mudahan juga saya bisa ikut untuk kita save, selamatkan Ibu Saudah, Nenek Saudah tadi yang disampaikan oleh Pak Jos Rizal dari Sumbar 2 fraksi PAN dan juga Pak Sadiku dari fraksi Nasdem. Rasanya hal-hal seperti ini, anggaran itu bisa kita tambah asal kita bermitra strategis ya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Saya rasa Mas Willy ini adalah sahabat saya lama ketika kami jadi aktivis, juga teman-teman yang di depan ini adalah senior-senior saya dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah izin saya ingin menyampaikan dari apa yang tadi disampaikan oleh para senior di Komisi 13. Menurut keyakinan konstitusional saya, bukan menurut keyakinan saya saja. Menurut keyakinan konstitusional saya adalah apa yang menjadi tugas Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan tidak terlepas dari hak asasi manusia yang bernama warga negara Indonesia yang telah diatur oleh konstitusi, yaitu konstitusi kita mengingatkan bahwa hak-hak dasar mandatori konstitusi bagi setiap warga negara adalah terpenuhinya hak atas pertama, sandang, pangan, dan papan, kedua, pendidikan dan kebudayaan, ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM, yang kelima, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Inilah hak-hak dasar, hak asasi warga negara Indonesia yang disebut dengan HAM. Marilah kita bekerja dalam konteks tersebut, sehingga tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh senior-senior saya di Komisi 13 tentu adalah kasus-kasus yang konstitusional harus kita perjuangkan bersama. Nah, terakhir, saya ingin menyampaikan satu kasus yang penting juga adalah terkait ini sedang rame kasusnya di media sosial. Media sosial saat ini adalah media juga untuk menyampaikan isu-isu penting, tadi dikatakan no viral no justice, atau saya menyebutnya viral for justice begitu. Dan di Komisi 13 ini kemarin saya sudah minta izin ketika rapat bersifat terbuka, maka saya diperkenankan juga untuk live. Dan mudah-mudahan live ini juga memberi support kepada Komisi 13 yang saya yakin dari tadi teman-teman luar biasa memperjuangkan banyak isu tentang HAM. Kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ya, child grooming ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Tetapi ada seorang perempuan yang bernama Aurelie Moremans yang mengeluarkan buku e-book secara gratis begitu, yang berjudul Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth. Bagaimana masa mudanya dihancurkan, bukan hanya dirampas. Dan ini adalah memoir yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata begitu. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita. Ketika negara diam, ketika kita yang ada di dalam posisi harusnya bersuara, harusnya memberikan proteksi, kita diam. Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh, secara serius terhadap kasus ini. Ini bukan masalah yang saya kira sudah menjadi perhatian internasional. Tadinya ada dua buku yang versi Inggris dan juga versi Indonesia.
Lalu child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Lalu sekarang pelakunya, indikasi, saya tidak menuduh, indikasi pelakunya ini sekarang sedang melakukan pembelaan diri begitu, dan ini rame setiap hari. Mas Willy, kalau bisa dilihat, saya kira itu terus-terusan indikasi pelaku melakukan pembelaan diri, seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak, ada pembujukan di situ, pernikahan, indikasi ada kekerasan seksual dan sebagainya yang cukup sadis saya kira. Dan dalam momen berharga ini, di hari pertama saya bertugas di Komisi 13, dengan support dari pimpinan tadi, pimpinan juga mohon dukungannya terhadap kasus ini. Apakah mungkin kita memperjuangkannya bersama? Ada yang mencoba membela, langsung diintimidasi Ibu. Kasus ini langsung, namanya sahabat saya juga, Mbak Hesti, artis juga ya, langsung diintimidasi begitu. Dan tidak ada satupun negara yang kemudian saat ini saya kira untuk bersuara. Oleh karena itu berpijak karena negara hukum, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini ketuanya adalah Mas Willy. Waktu itu saya inisiator, tapi bisa gol itu karena ketuanya adalah Mas Willy saat itu di Balik. Terima kasih Mas Willy. Dan kemudian juga ada undang-undang ITE di sana, kemudian ada undang-undang di KUHP, bahkan di KUHP baru begitu juga diatur persoalan ini, bahwa bisa ada hukuman berlapis. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin nanti kita buka ruang diskusi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan secara khusus tentang child grooming, dan libatkanlah kami begitu. Sehingga kami juga bisa melakukan edukasi kepada publik. Sekali lagi saya mohon dukungannya agar kita mengangkat isu child grooming ini yang berani dibuka oleh Aurelie Moremans, dan kita tinggal melanjutkan perjuangannya. Jangan dibiarkan kemudian yang terindikasi pelaku itu berkoar-koar. Saya kira kalau perlu Komnas Perempuan panggil dong, atau kalau boleh dipanggil ke sini ya, karena menurut saya dia campaign soal child grooming kalau seperti ini caranya. Normalisasi terhadap kekerasan seksual atas nama pernikahan berbasis keyakinan agama dan seterusnya. Nah, pimpinan, mohon maaf kalau saya di hari pertama tapi bicara panjang lebar, karena ini masa depan anak-anak kita. Saya kira saya mohon dukungannya dari semua pihak agar proses child grooming ini bisa diusut tuntas, dan pelaku dan yang terindikasi pelaku bukan berkoar-koar, tapi mari kita buktikan KUHP baru ini punya taji bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi 13. Beri sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.